juga ada berapa hari baru kemudian perjanjian untuk pelamaran. Nah, itu kalau kita jumlah itu waktu berapa? Bisa bulanan. Nah, orang sekarang tidak mau menunggu bulanan. Ya, tidak mau repot. Dia, Pak, saya mau lamar anaknya Bapak besok, tapi nanti besok saya borong yang 3 tahap di belakangnya tadi sebelumnya. Nah, ada lagi tidak melamar, langsung mau nikah. Nanti di pernikahan baru dilaksanakan semua. Akhirnya kita orang tua yang hadir mau pingsan duduk. Iya, sudah kram betis. Padahal kalau kegiatannya itu dilaksanakan sesuai tahapannya, prosesnya. Sebenarnya ada tolaki mau pindah aku itu tidak lama. Tidak lama. Hanya mau kalau sudah pelamaran sudah 3 tahap 4 tahap tadi itu dilaksanakan, tinggal mau pindah aku untuk nikahnya itu paling 1 jam. Paling tinggi itu. Nah, iya teman Pak Busran. Paling tinggi 1 jam. Kalau toleannya lincah bicara bisa 1/2 jam. Nah, asal sudah lengkap yang kita bawa. Tidak ada lagi yang dipertanyakan atau ketinggalan. Nah, itulah salah satu penyebab daripada mulai tertinggalnya itu ini tradisi Manggilo. Oleh karena itu seperti yang saya bilang tadi, belum lagi seperti yang saya bilang tadi, mau nikah tapi sudah kecelakaan duluan. Bagaimana mau Manggilo lagi? Sudah bapak berat badannya, iya dah? Iya tidak bisa lagi. Nah, olehnya itu kita relevansinya tadi bahwa ke depan ini tidak boleh lagi nikah rame. Dilangsungkan pernikahan rame kalau itu terjadi tidak normal. Seperti tadi yang saya bilang, sudah hamil duluan, tak usah kawin rame, bikin malu sebenarnya orang tua dengan yang bersangkutan malu. Artinya apa? Dia tidak mentaati lagi nilai-nilai adat, etika, moral yang dipelihara tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Tinggal kalau terjadi begitu mewadahala artinya bayar ongkos seperti orang berutang, kayak bayar utang, Pak saya datang bawa utangku lunas, saya ambil anaknya. Tak usah lagi mau pengen ke pelaminan, kawin rame. Oleh karena itu cucu-cucuku ini saya pesan, kalau ingin kawin rame harus melalui tahapan proses, kemudian Manggilo tidak ada kan, hanya 1 kali. Kalau sudah pernah kawin orang kemudian dia kawin kedua kali, tidak boleh lagi Manggilo. Tidak ada. Nah, karena ini nilai-nilai kesuciannya ini wanita luar biasa. Adat ini menjaga. Adat apa saja, suku apa saja, boleh tanya. Sangat dijaga itu kesucian daripada seorang gadis. Jangan disepelekan itu yang namanya kesucian. Oleh karena itu untuk melepas kesucian itu mahal harganya. Tidak seperti kita pergi di warung, makan di warung, sudah siap, makan, bayar, pulang, selesai. Tapi kalau mau menuju bahtera rumah tangga itu harus dasari dengan nilai-nilai suci, kemudian restu dari orang tua, intinya di situ. Nah, kemudian kita sedang bertarung dengan pertarungan kebudayaan. Ini betul sekali, kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa di zaman sekarang ini terlalu banyak pengaruh kebudayaan luar yang ingin masuk mengganggu kita punya budaya asli. Nah, ini juga adalah tugas kita semua.
bukan hanya tugas lembaga adat. Misalnya kita pesta, yang tadinya budaya kita kalau pesta pernikahan itu kan molulo. Nah, ada orang yang dari luar sana datang, tidak usah molulo, kita diskotik saja. Disko, DJ. Nah, ini bukan budaya kita. Nah, DJ sambil hanya tinggal tali satu saja. Itu bukan budaya kita. Kita punya budaya. Nah, baik sebelum masuk Islam seperti yang dikatakan, karena orang Tolaki ini nanti mengenal Islam masuk di abad 17. Abad 17. Tapi sebelum ada Islam, orang Tolaki itu sangat menjunjung tinggi itu nilai-nilai kesopanan. Misalnya kalau Islam itu kan salah satunya menjaga aurat. Orang Tolaki juga begitu. Walaupun belum ada Islam, tidak boleh anak gadis itu kalau sudah mulai dulu Pak San, itu dipingit. Kalau sudah umur 15 tahun, itu tidak boleh keluar lagi. Tak boleh. Zaman dulu ini. Iya. Kenapa? Kalau dia keluar, banyak cowok membelalak matanya. Lihat. Nah, itu. Tapi kalau serius, silakan datang lamar. Seperti yang kembali tadi. Iya, dulu. Kadang tidak pernah, nanti pada saat ijab kabul baru aku lihat, ini paling rupanya. Nah, untung kalau ganteng. Langsung innalillah. Nah. Tapi anehnya nilai-nilai ketaatan anak terhadap orang tua walaupun dia tidak suka, tapi karena dia rasa hormatnya terhadap orang tua itu begitu tinggi, dia terima saja. Dia terima saja. Dan alhamdulillah kekal juga. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, nanti ada kekurangannya Pak Busran. Apa ya? Pendekatan keagamaan. Antara agama dengan budaya, Pak. Iya. Seperti apa itu? Apakah di kebudayaan Tolaki itu memang bertabrakan antara agama dengan budaya atau dia satu yang bisa? Iya, jadi salah satu relevansinya ada Tolaki, budaya Tolaki itu dengan ada tiga unsur. Jadi begini, kalau Sara, kalau adik-adik pernah lihat kalau Sara itu terdiri dari 3 lintingan lilitan kerotan. Itu maknanya apa? Itu maknanya terdiri dari 3 unsur. Yang lilitan pertama, unsur pertama, kemudian kedua, ketiga. 3 unsur itu apa? Yang pertama, unsur adat itu sendiri. Kedua, unsur apa? Pemerintah. Ketiga, unsur agama. Tidak bisa, jadi budaya, agama dengan pemerintah itu ada Tolaki sangat menjunjung tinggi. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Contoh, ada orang mau nikah. Ada pemerintah, ada misalnya KUA, berarti 2 unsur. Hanya 2 unsur yang hadir. Ada, tidak ada. Artinya bahwa hasilnya nanti kemudian itu adalah unsur pemerintah, oke, sudah resmi. Selesai. Unsur agama sudah selesai. Tapi unsur adat belum selesai. Dia masih utang. Ya. Sehingga ada orang kawin, sehingga ada istilah orang itu namanya liasara. Ada orang mati sara,
Mati syara artinya dia tidak melaksanakan adatnya. Misalnya ada orang kawin, tadi dua unsur sudah dilaksanakan, pemerintah sah, agama sah, tapi tiba-tiba meninggal, adatnya belum selesai. Itu kebiasaan kita orang tolak itu tidak boleh dimakamkan mayatnya itu sebelum diselesaikan adatnya. Harus diselesaikan dulu di atas, di dekat jasadnya itu, supaya rohnya menghadap Tuhan itu lurus. Tidak dilaksanakan, malam orang tuanya mimpi atau apa, Pak, tolong selesaikan adatku. Ini kendala saya menghadap Tuhanku. Ini nyata ini Pak, bukan main-main. Sehingga itu betul-betul relevansinya tadi itu unsur agama dengan adat sangat benar. Bahkan 2 minggu lalu ada peneliti dari dosen Universitas Yayen datang sama saya. Lengkap, ada izin dari Kesbang. Dia melakukan penelitian tentang penerapan Undang-Undang nomor 17 ya. Nomor berapa ya, Undang-Undang Perkawinan yang baru? Undang-Undang nomor tentang batas usia perkawinan. Kan yang undang-undang lama kalau tidak salah 16 tahun. Sekarang undang-undang baru itu 19 tahun. Jadi hubungannya dengan adat, dia tanya saya, bagaimana tidak bertentangan dengan adatnya? Saya bilang tidak, sama sekali tidak bertentangan dengan adat. Bahkan adat perkawinan itu, adat tolaki itu menginginkan sebuah rumah tangga itu menikah dengan orang sama-sama dewasa. Jangan masih ingusan, sudah belum tahu apa-apa. Akhirnya begitu selesai menikah, tinggal sama bapaknya, mamanya, makan, minum, tidak tahu apa-apa. Iya, sehingga sangat relevan dengan undang-undang itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Busar ada tambahan. Cukup. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin masih ada yang di bawah 17 boleh, di bawah 19 tahun boleh mengabaikan. Karena ini khusus pembicaraan, tapi yang muda-muda ya boleh dengar-dengar ya. Ya, boleh. Ya, adik-adik sekalian, Pak Ketua dan teman-teman semua, sebelum kita tutup kegiatan kita karena waktu, kalau kita laksanakan tadi pukul 4 atau ya mungkin masih ada waktu kita, ini hampir pukul 6 ya, karena memang diskusi itu yang hal-hal seperti ini menghidup ya, artinya untuk pemaparan kami pada hari ini terkait dengan Manggilo mungkin masih kurang, mohon maaf kepada adik-adik sekalian. Tentunya tidak menutup buat kami di kesempatan lain kalau ada waktu lagi, bahkan kita hadirkan teman-teman lebih banyak lagi supaya mereka mengetahui. Dan insya Allah kami juga akan membuat suatu yang berupa buletin tentang pemaparan lebih detail tentang Manggilo dan makna-makna Manggilo, kemudian dikaitkan dengan sisi agama. Kami akan berikan referensi
terkait itu semua. Karena kami takutnya kita memberikan, apalagi ini saya lihat live, nanti salah dan kemudian akan banyak menimbulkan tanggapan-tanggapan dari masyarakat adat yang mengetahui persis. Olehnya itu kami berhati-hati untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, baik dari sisi adat istiadat maupun dari sisi agama tentang Manggilo. Olehnya itu pertemuan kita ini sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan di kesempatan lain kami tidak menutup diri dari lembaga adat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan. Kita mengadakan kembali pertemuan-pertemuan seperti ini dan akan lebih hidup lagi, insya Allah. Artinya kita akan lebih banyak materi, bukan saja terkait dengan Manggilo, karena Manggilo itu harus memang kita gali mulai dari proses awal, ya, seperti yang dipaparkan oleh Pak Ketua. Karena Manggilo itu dilaksanakan hanya yang terjadi perkawinan normal. Nah, olehnya itu sebelum kita menuju Manggilo itu tentu akan kita paparkan dulu secara rinci tentang tahapan-tahapan pelaksanaan pernikahan daripada orang-orang Tolaki. Nah, karena kalau itu kita tidak paparkan, kita langsung melangkah ke Manggilo, tentunya akan tidak relevan ataupun tidak nyambung apa sebenarnya itu Manggilo, kenapa dilaksanakan itu Manggilo. Olehnya itu sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin hari ini kami tidak secara rinci ataupun baik dari sisi agama kami tidak paparkan, karena itulah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan, karena apalagi live, jangan sampai ada tanggapan yang tidak seharusnya kami sampaikan, kemudian kami sampaikan, tentu akan membuat sesuatu memperpanjang ataupun namanya tanggapan di masyarakat luas. Itu memang akan kami dapatkan itu, karena jujur saja di lembaga adat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan ini kami sementara menyusun program-program dan kajian-kajian terkait, bukan kami tidak mengetahui, tapi memang kami baru memangku daripada jabatan di sana, dan itu memang menggali potensi adat budaya itu harus menggunakan waktu yang cukup, karena tidak akan selesai dalam satu hari, karena kita harus membuka referensi-referensinya yang ada di perpustakaan-perpustakaan daerah terkait dengan itu. Nah, itu saja mungkin tambahan kami. Sekali lagi mohon maaf kepada adik-adik sekalian, dan terima kasih banyak juga kami hari ini telah diundang bersama Pak Ketua untuk hadir. Mudah-mudahan kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan komunitas Taman Baja ini tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Cek ya. Baik, terima kasih Pak Agus Ranto Kase. Ya, teman-teman, mungkin tadi sekaligus ini ya menjadi, atau mungkin nanti masih ada dari Pak Ketua, sedikit tambahan dari kami bahwa kelas budaya ini kita ikhtiarkan bisa kita lakukan setiap 2 kali dalam 1 bulan, dari narasumber ataupun pembicara yang berbeda. Kita upayakan bisa lebih beragam sehingga materinya lebih kaya nantinya.
Dari awal kami coba berkomitmen Pak, bahwa kami benar-benar ingin mendapatkan ilmunya, bukan hanya sekedar gaya-gayaan untuk buat kegiatan gitu. Karena kalau seperti itu 2-3 kali pasti mati gitu. Kami mau benar-benar mendapatkan saripati pengetahuannya gitu. Sehingga kita benar-benar sadar bahwa kebudayaan itu menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Karena sejauh ini memang apa yang seperti Saudara Ilham tadi sampaikan, ada di tengah pertarungan itu terjadi, mungkin kami menyebutnya dengan sakratul maut kebudayaan gitu. Hampir mati tapi tidak mau mati juga gitu. Dipertahankan oleh sekelompok orang tapi dilupakan oleh sebagian besar yang lainnya. Nah, kita tidak mau kondisi itu terus terjadi. Nah, paling tidak kontribusi kita sebagai anak-anak muda mungkin ada di situ. Kita tidak ingin kebudayaan tradisional kita kalah oleh realitas kebudayaan di luar itu. Karena itu kita benar-benar meniatkan kita mendapatkan ilmunya dengan tuntas, Pak. 2 kali dalam sebulan mungkin sedikit, tapi kita berupaya pelan-pelan itu kita bisa, di setiap pertemuan kita bisa dapatkan betul-betul manfaatnya. Seperti kemarin dengan Om Basaula pertama kita sudah dapatkan sedikit-sedikit gambaran tentang Kalosara. Sudah ada penjelasan-penjelasan pembuka dari Om Basaula Tamburaka. Mungkin makin ke dalam mungkin makin banyak yang kita dapatkan nantinya. Karena itu ini juga mungkin menjadi langkah maju kita untuk mungkin bersama dengan Lembaga Adatolaki bicara tentang pemajuan kebudayaan tadi. Kami sangat tertarik dengan agenda untuk mendistribusikan pengetahuan ini ke level sekolah. Saudara Ilham sendiri ada komunitas yang sekarang sudah mulai masuk di sekolah, ada guru-guru kita di sini. Kami pikir ini menjadi sumber daya yang bagus untuk bisa menyalurkan pengetahuan kita yang kita dapatkan dari ruang-ruang seperti ini. Kita berharap ke depannya makin banyak lembaga yang ikut, makin banyak komunitas yang bisa terlibat di sini, karena Om Basaula juga sendiri bilang kok sedikit sekali pesertanya. Secara langsung iya Pak, tapi kita bersyukur salah satu yang membuat kita tetap ini di media sosial, kita share informasinya, ada tayangan yang sampai menurut Pena Sultra tadi, ada 1.500 orang yang menonton kegiatan kita. Itu bagian dari kerja-kerja kebudayaan kita. Mungkin seperti itu. Ini isu yang terus terang mungkin tidak menarik bagi sebagian teman-teman karena berhubungan dengan masa lalu bukan tentang masa depan. Yang tentang masa depan itu kan tentang teknologi, tentang apa gitu kan, tentang salah satu yang paling dikritik bahwa di pemerintahan ini menurut beberapa budayawan terlalu ekonomi sentris. Jadi persoalan-persoalan kebudayaan itu seolah-olah ditinggal di belakang, dikesampingkan. Tapi itu dibantah dengan undang-undang pemajuan kebudayaan itu gitu. Bahwa kebudayaan tetap diunggulkan karena bagaimanapun pembangunan landasannya adalah manusianya dibentuk dari kebudayaannya. Mungkin seperti itu. Kalau ada yang salah mohon maaf. Teman-teman, terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Mungkin ada penutup dari Pak Ketua Lembaga Adat. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi saya sangat setuju dengan komunitas ini. Nanti kita beralih ke tema lain kalau ini sudah betul-betul sudah dipahami. Nah, di sini tinggal itu tadi bahannya. Oleh karena itu saya ingin sekali kalau ada mahasiswa, adik-adik, kemenakan mahasiswa melakukan penelitian, ambil judul ini, Manggilo. Itu pasti dia kalau anak mahasiswa itu pasti lebih banyak sumbernya lagi yang dia akan cari dan dapatkan.
Nah, sehingga nanti kita akan sharing dengan lembaga adat nanti. Supaya kelak misalnya kita mau bikin film dokumenternya, itulah yang kita kawinkan, sandingkan antara penelitian ilmiah dengan lembaga adat. Masih ada lagi yang perlu kita gali, kembangkan ini, adat yang hampir sama dengan Menggilo ini, yaitu yang namanya Lulong Ganda. Tapi mungkin nanti tema lain, nanti Lulong Ganda itu juga sudah hampir punah. Iya, beda dengan lulo biasa itu. Nah, salah satu daerah, ya saya kira mungkin cukup Pak Ketua. Ya, nanti lain kali kita diskusi. Di WA juga boleh kita diskusi ya, kasih. Siap. Ya, nanti sekali kami silaturahmi lagi ke sana. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Mungkin Bapak-bapak tadi datang lebih awal, kami datang terlambat dengan fasilitas kami yang seadanya, dengan kondisi kami yang seperti ini. Mungkin sangat terkesan tidak layak, tapi kami benar-benar mohon maaf dengan kondisi yang ada ini. Benar-benar kami sudah upayakan yang paling baik yang bisa kami lakukan. Kalau ada keterbatasan jumlah peserta dan kondisi pertemuan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Lembaga Adat dan Pak Agus Ranto Kase. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.